Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis thalabul ilmi. Dan malam hari ini kita masih pada kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz, karya Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah ta'ala. Dan malam hari ini kita masih pada kitab As-Salah, dan kita masih pada pembahasan seputar sholatul tatawwu, sholat sunnah. Dan tema malam hari ini berkaitan sholatul duha, sholat duha. Ya, jamaah sekalian, sholat duha itu ada 3 istilah. Ada duha, ada syuruk, ada awwabin. Syuruk itu duha yang diawalkan. Kapan waktunya? Waktunya ketika matahari terbit, kemudian ditunggu sampai naik sekitar 1 tombak. Dan kalau dikonversikan itu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Itu waktu sholat syuruq. Apa fadilahnya? Kahajjatin wa umratin. Pahalanya seperti haji dan umrah. Tamatan. Sempurna. Lokamakum. Hadis ini jamaah sekalian memang diperselisihkan oleh para ulama. Nabi Syalbani menganggap hadis ini makbul, diterima. Yang namanya syuruk. Yang kedua, duha. Dan yang ketiga, awwabin. Dan awwabin itu jamaah sholat duha yang dikerjakan ketika tanah mulai panas, ketika diinjak oleh anak unta, seperti itu. Dan itulah duha yang paling afdol. Duha yang paling afdol. Kenapa jamaah sekalian? Karena itu sholatnya orang-orang yang awab. Awab itu orang-orang yang kembali. Maksudnya kembali kepada Allah. Kan di saat kebanyakan orang beraktivitas terkait dunianya, justru dia sholat. Kan siang-siang itu banyak orang yang lagi beraktivitas terkait dunianya jemaah. Ya, kalau kemudian ada sebagian orang justru menyempatkan waktunya untuk sholat, untuk apa? Rukuk sujud kepada Allah. Wah, ini orang-orang awabin. Orang-orang yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga itulah duha yang paling afdal. Ya, kurang lebih kalau diperkirakan ya jam 11:30 menjelang zuhur. Itu duha yang paling afdal. Ya jamaah sekalian, Syekh mengatakan masyru'iyyatuha. Syariat salat duha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam
bithalathin. Jadi kata Abu Hurairah, Khalili, kekasihku sallallahu alaihi wasallam, mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara. Ikhwan wa fillah. Kalimat wasiat itu, kalau gini jawab, wasiat itu apakah dikerjakan sesekali atau terus menerus jam? Kalau sesuatu itu diwasiatkan, pertanyaannya apakah kemudian dikerjakan sekali-kali saja atau berkali-kali atau seterusnya? Jawabannya ya, namanya wasiat ya dikerjakan seterusnya. Sehingga ini dalil bahwasanya salat duha itu boleh dikerjakan tiap hari, tidak masalah. Tidak masalah. Apalagi nanti dikaitkan dengan apa? Sedekah setiap persendian. Bahwasanya persendian kita yang jumlahnya kurang lebih 360 itu punya hak untuk disedekahi. Dan sedekah itu kan tiap hari. Tiap hari jam. Nanti kita bacakan hadisnya ini. Jadi Rasulullah, kata Abu Hurairah, mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara. Bisiyami thalathati ayyamin fi kulli syahr. Yang pertama, berpuasa 3 hari setiap bulan. Dan ini jamaah sekalian, apakah harus puasa ayyamul bid atau boleh puasa 3 hari secara umum jemaah? Jawabannya umum. Boleh ketika ayyamul bid atau boleh hari-hari yang lainnya. Intinya 3 hari sebulan. Itu intinya. Makanya kini masalah kalau misalkan ingin puasa 3 hari dan bulannya apa? Dzulhijjah. Kan nggak mungkin dia mengerjakan 13. Nah, 13 itu apa? Tasyrik. Maka boleh selain dari apa? Dari tanggal 13. Tasyrik itu dari tanggal berapa? 11, 12, 13. Maka silakan 14, 15, 16 boleh. Tidak masalah. Kemudian maksudnya yang kedua, wara'atayit tuha. Yang kedua, 2 rakaat duha. 2 rakaat duha. Dan yang ketiga, wa an utira qabla an anan. Untuk berwitir sebelum apa? Tidur. Dan ini cuma jamaah sekalian menunjukkan bahwasanya gini. Suatu amal ibadah itu ada kalanya afdol kalau dilihat secara umum. Ada afdol ketika dikembalikan kepada setiap individu-individunya. Contoh gini. Salat malam atau witir jamaah. Secara umum afdolnya itu dikerjakan di awal atau di akhir. Di akhir, sahih. Itu secara umum. Tapi ketika dikembalikan kepada setiap orangnya, apakah kemudian buat dia yang afdol tetap di akhir? Belum tentu. Belum tentu jemaah. Makanya gini, bedakan ketika kita bicara secara umum dengan berbicara secara khusus. Kalau kita bicara secara umum, iya sahih, salat malam, salat witir, afdolnya di akhir. Tahajud itu ya di akhir. Sepertiga malam itu lebih afdol. Tapi ketika dikembalikan kepada setiap orangnya, maka beda-beda jemaah. Buat Abu Hurairah yang afdol di awal. Kenapa? Karena ternyata beliau di waktu pagi dan siangnya sibuk mencari ilmu. Sehingga malam hari tinggal capeknya.
Sehingga kalau kemudian dia milih witirnya di akhir, yang terjadi apa? Justru nggak sholat nanti. Sehingga ketika dikembalikan kepada dia Abu Hurairah atau dinisbatkan kepada dirinya, maka witir di awal waktu itu jauh lebih afdol buat dia. Makanya ketika Rasulullah bertanya kepada Umar dan Abu Bakar, "Mata tutir? Kapan kamu witir?" Pertama ini tanya Abu Bakar. Dia mengatakan, "Witir qabla an anam." Ya Rasulullah, saya witir sebelum tidur. Ya. Apa kata Nabi? Kata Nabi, sungguh kamu telah melakukannya dengan penuh kehati-hatian. Kemudian tanya kepada Umar, "Mata tutir?" Ya Rasulullah, anakmu saya tidur dulu kemudian saya witir. Maka kata Nabi, akhadta bil quwwah. Kau telah melakukannya dengan penuh kekuatan. Dua orang ini dipuji. Yang mengerjakan di awal dipuji, yang di akhir dipuji. Kenapa? Karena sesuai dengan apa? Kondisi masing-masing. Buat Abu Bakar di awal itu lebih baik. Karena kalau di akhir ya tadi ya mungkin bisa kebablasan seperti itu. Buat Umar bin Khattab ya di akhir lebih baik. Kenapa? Karena beliau kuat. Seperti itu. Ya. Sehingga jemaah sekalian wa akhwati fillah, sekali lagi bahwasanya afdol dan tidaknya itu kadang dilihat kepada setiap orang yang seperti itu. Kemudian apa keutamaannya kita lihat. Dari Abu Dzar, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Di waktu pagi hari, ala kulli sulama, pada setiap tulang-tulang persendian di antara kalian, shadaqatun, ada apa? Sedekahnya. Ada sedekahnya. Jadi persendian kita itu kurang lebih jumlahnya 360. Persendian. Itu punya hak untuk disedekahi. Kalau misalkan jamaah sekalian, setiap persendian itu sedekahnya 1000. Berarti 1000 kali 360. Berarti 360.000. Itu kalau setiap persendiannya cuma 1000. Kalau 10.000 bagaimana jamaah? Kali setiap hari. Berarti sebulan berapa? Kalau sehari 360 lah. Berarti kali sebulan berapa jam? Itu lumayan. Dan itu hak dari persendian kita. Bisa bergerak, bisa digerakkan. Maka ingat, ya, punya hak. Haknya disedekahi. Fakullu tasbihatin shadaqah, maka setiap tasbih itu sedekah. Tasbih itu ucapan apa? Subhanallah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, dan setiap tahmid adalah sedekah. Tahmid ucapan alhamdulillah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, dan setiap tahlil itu sedekah. Ucapan la ilaha illallah. Ya, ingat ya, bukan ritual tahlilan, tapi bacaan tahlil. Wa kullu takbiratin shadaqah, dan setiap takbir itu sedekah. Allahu akbar. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah, dan al amru bil ma'ruf itu juga sedekah. Ngajak orang untuk berbuat baik, ngajak orang untuk sedekah dan sebagainya, ini al amru bil ma'ruf. Wa nahyun 'anil munkari shadaqah, dan mencegah kemungkaran itu juga sedekah. Jangan melakukan apa? Tindakan kejahatan, berzina, zalim, ya. Maka ini termasuk an-nahyu 'anil munkar, dan itu pun termasuk sedekah. Wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma minat duha. Ya.
Dan semua itu jamaah sekalian bisa terwakili dengan 2 rakaat duha. Berarti Masya Allah, ya, ternyata 2 rakaat duha itu mahal harganya jamaah. Kalau dia diuangkan, itu mahal, gak remeh. Makanya dari sinilah karena sebagian orang mereka sengaja sholat duha tujuannya agar kaya, ya keliru. Silakan sholat duha. Adapun kemudian setelah itu berdoa agar diberikan kekayaan, ya boleh, tidak masalah. Tapi kalau kemudian niat awalnya duha agar jadi kaya, oh ini keliru. Ini namanya apa? Memalingkan niat kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu gak boleh cuma. Jadi termasuk orang yang iradatuhu, keinginannya dalam beribadah itu hanya apa? Embel-embelnya dunia. Itu nggak boleh jemaah. Dan orang seperti ini jemaah sekalian tidak bisa mendapatkan manfaat dari amalannya. Ya, kelak dia menjadi orang-orang yang rugi seperti itu jemaah. Ya, kemudian berapa jumlah rakaatnya? Aqalluha isnatan. Minimalnya dua rakaat. Ya, 2 rakaat jemaah. Berdasarkan hadis-hadis yang sudah kita sebutkan. Wa aktsaruha 8, dan maksimalnya 8 rakaat. Loh, kenapa kok disimpulkan 8 rakaat jemaah? Dalilnya hadis berikutnya, bahwasanya Nabi ketika Fathu Makkah, ketika penaklukan kota Mekah, Nabi mengerjakan duha 8 rakaat. Sehingga ini dijadikan hujjah oleh sebagian para ulama dengan mengatakan, ya, jumlah maksimal rakaat duha itu 8 rakaat. Tapi jamaah sekalian, pendapat yang tepat sebagaimana pendapat Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, beliau mengatakan salat duha itu boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 8 rakaat, boleh lebih dari itu. Boleh lebih dari itu jamaah. Kenapa? Karena tidak ada dalil syar'i secara tegas yang membatasi jumlah bilangan tertentu. Enggak ada dalil yang membatasi, enggak ada jam. Sehingga silakan boleh ya mengerjakan semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Takwakan kepada Allah semampu kalian. Intinya apa? 2 rakaat salam. Ya. Karena sholat sunnah itu yang terbaik 2 rakaat salam, 2 rakaat salam seperti itu. Iya, jamaah sekalian, hal ini berdasarkan hadis dari Ummu Hani, ya, dari Ummu Hani. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Kapan terjadi jam? Tahun 8 Hijriyah. Bayangkan jemaah. Nabi untuk menyusun ya, kekuatan itu butuh 8 tahun. Setelah Nabi hijrah kota Madinah. Ya. Dan sebelum kejadian itu jemaah sekalian, Nabi sempat di tahun 6 Hijriah itu. Dan itu terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ya. Nabi dilarang untuk apa? Melakukan umroh. Boleh. Ya. Jadi setelah itu perjanjian Hudaybiyah. Di antara isi perjanjiannya apa? Umrohnya tahun depan, 7 Hijriah. Dan itu pun cuma 3 hari. Ya, cuma 3 hari. Dan yang menarik jemaah sekalian, ketika Nabi berhijrah, ketika Nabi umroh di tahun 7 Hijriah dengan saya lupa sekitar 20.000 sahabat atau siapa, intinya banyak para sahabat Okamukol. Ini menarik ini jemaah. Padahal Masya Allah, beliau datang dari Madinah itu tidak hanya sehari 2 hari jemaah. Dan itu pun jemaah sekalian karena perjanjian 3 hari. Jadi berat. Tapi menariknya beliau
dan para sahabatnya tidak ada riwayat kemudian beliau melakukan umroh berkali-kali. Gak ada jamaah. Jadi satu perjalanan untuk satu umroh. Dan inilah yang dijadikan dalil oleh para ulama kita bahwasanya umroh itu hanya dibolehkan dalam satu kali perjalanan. Kenapa? Karena kalau seandainya dibolehkan, tentu ada riwayat Nabi berulang-ulang melakukan umroh. Pergi ke tanah halal seperti contoh di Arafah, di Tan'im, kemudian ihram lagi, tapi nggak ada riwayat. Yang ada riwayat Aisyah, ya. Dan itu pun kisahnya karena Aisyah tidak sempat haji tamattu. Kenapa? Karena haid. Sehingga akhirnya milih haji apa? Haji apa namanya? Ya, ifrad, ya. Haji ifrad. Akhirnya ketika selesai haji, Ibunda Aisyah merasa sedih. Sehingga akhirnya Nabi mengizinkan untuk apa? Umroh. Dan ditemani oleh saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar kalau nggak salah. Dan itu pengecualian. Pengecualian. Adapun kemudian sengaja umroh berkali-kali itu nggak ada riwayat. Tetapi sebagian para ulama membolehkan. Seperti Syekh bin Bas misalkan, ketika beritanya ya silakan saja. Tapi sunnahnya satu kali perjalanan untuk satu kali umroh seperti itu. Tapi kalaupun ada silakan. Dan ini fatwa daripada para ulama kita seperti itu. Lagi antum datangnya pun biayanya sudah mahal-mahal ya. Ingin mengumrohkan orang tuanya, ingin mengumrohkan tetangga misalkan. Ya para ulama kita mengatakan ya silakan saja. Tapi sunnahnya satu perjalanan satu kali umroh. Ya jamaah sekalian, itu tahun 7 Hijriah. Kemudian 8 Hijriahnya terjadi Fatu Makkah. Ya. Kemudian tahun 10 turunlah surat yang menjelaskan tentang kejadian ini. Awal-awal tahun 11 Nabi wafat. Nah, sehingga surat An-Nasr itu surat yang terakhir turun secara lengkap. Itu An-Nasr. Adapun ayat yang terakhir turun silang pendapat. Ada yang mengatakan surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ada yang mengatakan ayat tentang riba dan lain sebagainya. Tapi surat yang terakhir turun secara lengkap itu sepakat surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Ya jamaah sekalian, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah. Waktu Nabi ketika Fathu Makkah, iktasala fi baitiha. Beliau mandi di rumah ya, Ummu Hani. Fa shalla 8 rakaat. Maka beliau salat 8 rakaat. Dan inilah yang jadikan hujjah bahwasanya yang paling afdolnya 8 rakaat. Tapi yang tepat sebagaimana perkataan Syekh bin Bas tadi, boleh lebih dari itu, enggak masalah. Boleh lebih dari 8 rakaat. Tidak ada bilangan khusus yang membatasi jumlah maksimal rakaat salat duha. Kalau minimalnya ya 2 rakaat, maksimalnya tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Dan kemudian masalahnya kapan waktu afdolnya jamaah? Syekh mengatakan afdalu awqatiha. Jadi afdal waktu pelaksanaan duha. Dari Zaid bin Arqam, beliau mengatakan kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ahli Kuba. Nabi pergi ya, menemui ahli Kuba, ya, penduduk Kuba. Wa hum yusalluna duha, dan mereka sedang salat duha. Faqala, maka beliau mengatakan salatul awwabina idza ramatatil fisalu minat duha. Jadi salat awwabin itu ketika panasnya tanah di waktu duha ya, menyengat ya, kaki anak unta. Jadi kalau sudah agak panas tanah ya, yang diinjak oleh kaki anak unta, maka itulah waktu yang paling afdol untuk salat duha. Sehingga disebut dengan istilah salat awwabin. Dan itu salat duha. Jadi awwabin itu ya duha. Ya. Cuma istilah lain seperti itu.
Ya kemudian masalah yang ikhwan wa akhwati fillah. Yang berikutnya salatu uqaibat tuhur. Salat setelah berwudu atau sunnatul wudu. Atau dalam bahasa lain kadang diistilahkan dengan apa? Syukrul wudu. Syukrul wudu. Ya apa dalilnya kita lihat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal. Jadi Nabi pernah bertanya kepada Bilal inda salati subhi, setelah salat subuh. Akam-akam. Ya Bilal, wahai Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, khabarkan kepadaku dengan amalan yang paling kau cintai dalam Islam. Fa inni sami'tu duffa na'laika baina yadayya fil jannah. Alasannya kata Nabi, karena saya mendengar suara trompak kedua sandalmu di depanku di surga. Di depanku di surga. Qala, maka dia mengatakan, ma amiltu amalan arja indi. Tidak ada amalan yang paling aku cintai ya, di dalam Islam. Anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin. Bahwasanya aku tidaklah bersuci sesaat di waktu malam ataupun siang kecuali saya mengerjakan salat bidzalika tuhur ma kutiba li an usolliya, dengan wudu tersebut salat sebagaimana yang Allah tetapkan untuk aku mengerjakan salat. Jadi seberapapun salatnya. Dan ternyata masalahnya dengan sebab istiqomahnya Bilal mengerjakan salat setelah wudu, ternyata hal itu jamaah sekalian menjadi sebab Bilal dikhabarkan menjadi calon penghuni surga. Dan ini juga faedahnya jamaah, pentingnya bagi kita untuk memiliki amalan-amalan yang istiqomah. Itu penting jamaah. Gak perlu banyak, yang penting istiqomah. Karena kalau kita bicara amalan yang paling Allah cintai, ternyata jamaah sekalian Allah tidak melihat apa? Kuantitas, tapi kualitas. Walaupun jamaah sekalian kuantitas juga penting, tapi kualitas jauh lebih penting. Sahih? Sahih. Kualitas itu dilihat dari ikhlasnya nanti, kemudian istiqomahnya, benar dan tidaknya, caranya, itu dilihat nanti jamaah. Makanya ya, amalan ahli ibadah dengan ahli ilmi, zahirnya ahli ilmu lebih sedikit, ahli ibadah jauh lebih banyak. Tapi ketika kita melihat pahala yang mereka dapatkan, ternyata pahala yang didapatkan oleh ahli ilmu itu lebih besar. Kenapa? Kualitas. Bahkan Nabi memberikan perumpamaan tentang sedekah jemaah. Ketika Nabi mengingatkan kepada kita, la tasubbu ashabi. Jangan kalian caci maki para sahabatku. Kenapa? Lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaban. Seandainya salah satu antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Ya, mungkin yang pernah umroh, pernah ziarah ke Uhud mungkin. Kemudian para sahabat berinfak hanya 1 mud, bahkan setengahnya. Kata Nabi, ma balagu, infak kalian itu tidak akan menyamai infaknya mereka. Walaupun hanya 1/2 mud dengan infak kita sebesar gunung Uhud emas. Kenapa coba? Dohirnya Masya Allah kita jauh lebih banyak, tapi dibandingkan dengan pahala yang didapatkan para sahabat, kita kalah. Kenapa? Kualitas sama keimanannya, keikhlasannya, itu kan akan berpengaruh jauh.
Makanya amal yang istiqomah itu Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Makanya Syekhul Islam ketika beliau menjelaskan tentang apa namanya karomah, maka beliau mengatakan karomah yang paling teragung adalah istiqomah ketika mengerjakan ibadah ataupun ketaatan. Karena memang berat jemaah. Dan itu hanya orang-orang pilihan. Antum disuruh sedekah 1.000 perak, kalau sekali, sehari, 2 hari, 4 hari mungkin bisa. Tapi disuruh sampai mati, meninggal, sulit. Karena sudah istiqomah tadi jemaah, berat. Hanya orang-orang pilihan. Hanya orang-orang pilihan seperti itu. Nah, sehingga artinya jemaah usahakan kita punya amalnya istiqomah seperti itu. Ya, kemudian jemaah sekalian, sholatul istikharah. Yustahabbu likulli man hamma bi amrin an yastakhirallaha ta'ala fihi. Dianjurkan bagi orang yang ingin melakukan suatu perkara untuk beristikharah kepada Allah dalam perkara tersebut. Kama jaa fi hadzal hadis, sebagaimana yang datang dalam hadis ini. Tapi ingat jemaah, kalau seseorang ingin istikharah, maka hal yang sangat penting, pilih dulu perkara yang mau diistikharahkan. Kenapa? Karena ketika doa nanti akan disebut. Jangan seseorang beristikharah tetapi belum ada pilihan, itu masalah. Contoh gini, ada seorang punya 2 pilihan, nikah dulu atau belajar mondok ya. Kan 2. Maka kalau dia ingin istikharah, pilih dulu salah satunya. Lihat-lihat, dipikir-pikir, oh kayaknya saya lebih memilih mondok. Nah, nanti ini jamaah sekalian akan disebutkan ketika doanya. Karena dia ada lafaz, ya Allah jika perkara ini baik. Nah, itulah jamaah sekalian perkara yang sudah dipilih. Maka sebutkan perkaranya. Jangan kemudian, ya Allah jika mondok itu baik, nikah itu baik, ini gimana? Karena itu ada pilihan. Jadi pilih dulu salah satunya. Pilih dulu salah satunya. Dia mau nikah, pilihannya 2 wanita, A, B. Pilih dulu salah satunya. Kemudian setelah itu istikharah. Dan kemudian belum ada pilihan istikharah, ya bingung jemaah. Ya Allah jika si fulana lebih baik bagiku, oh ini gimana? Mana yang baik? Jadi pilihkan dulu seperti itu. Kemudian masalah istikharah boleh diulang-ulang. Nah masalah kan istikharah itu doa. Karena istikharah itu apa? Doa. Kemudian istikharah itu tidak harus dengan sholat. Boleh juga apa? Sehabis sholat 5 waktu atau setelah sholat rawatib doa. Nah masalah boleh seperti itu. Dari Jabir beliau mengatakan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Dahulu Rasulullah mengajarkan kepada kami istikharah di dalam segala urusan. Seperti surat di dalam Al-Qur'an. Jadi para sahabat diajari. Dan ini juga penting ya, bahwa seorang pemimpin itu idealnya mengarahkan rakyatnya, ngajari kebaikan. Itu idealnya jemaah. Tapi banyak kadang pemimpin ya dia jadi pemimpin bukan karena bukan karena ilmu, itu masalah. Ya. Sehingga yang terjadi apa? Perkaranya tidak baik seperti itu. Atau kacau seperti itu jemaah. Idza hamma ahadukum, jika salah seorang di antara kalian ingin melakukan suatu perkara, falyarka rak'ataini min ghairil faridati, maka hendaklah dia salat 2 rakaat yang selain dari salat wajib. Tsumma yaqul, kemudian dia berdoa, Allahumma inni astahiruka bi ilmik. Ya Allah, sungguhnya saya beristikharah kepadamu dengan ilmu-Mu, pengetahuan-Mu. Wa astaqdiruka bi qudratika, dan sama minta kekuatan kepada
ya, kepadamu dengan kekuatanmu, ya, kemakuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon kepadamu dari karuniamu yang agung. Fa innaka taqdiru wal aqdir, karena engkau maha kuasa sedang aku tidak kuasa. Wa ta'lamu wa la a'lam, dan engkau maha mengetahui sedangkan saya tidak. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Allahumma in kunta ta'lam, ya. Ya Allah, jika engkau tahu perkara ini, ya, ini disebutkan jemaah. Apa yang dipilih? Ya Allah, jika engkau tahu perkara ini, ya, sebutan hajatnya, khairun li, itu baik bagiku, fi dini wa ma'ashi, ya, baik terkait agamaku dan kehidupanku, wa akibati amri, dan hasil kesudahannya. Atau dia mengatakan fi ajili amri wa ajilihi, atau di dunia dan di akhirat, faqdurhu li, maka takdirkan perkara itu untukku. Wa in kunta ta'lam, tetapi jika engkau mengetahui perkara ini buruk bagiku, baik dalam agamaku dan kehidupanku, atau akibat, ya, akhirnya, atau ia mengatakan di dunia dan di akhirat, fasrifhu anni, maka jauhkan perkara itu dariku. Wasrifni anhu, dan jauhkan diriku darinya. Waqtur liyal khaira haitsu kana, dan takdirkan suatu yang baik untukku dimanapun perkara itu ada. Thumma raddini bih, kemudian berikanlah keriduan kepadaku. Dan dia menyebutkan apa? Hajatnya. Menyebutkan hajatnya. Nah, sehingga ikhwan wa akhwati fillah, silakan kalau kita punya hajat, ya, beristikharah. Tapi ingat nih, ini hajat-hajat yang baik. Adapun pilihannya untuk berbuat apa? Buruk, ya enggak ada. Ada pencuri jamaah, pencuri ingin apa? Ada sasaran dua rumah, rumah A, rumah B. Mau istikharah, ya Allah, ini saya milih rumah yang mana? Nah, itu enggak boleh jamaah sekalian. Kenapa? Ini keburukan. Tapi pada hal yang baik. Pada hal-hal yang baik silakan. Tapi tadi ya dipilih dulu. Jadi gini, kalau kemudian dia sudah memilih salah satunya, maka ingat, apakah kemudian harus dia nunggu mimpi untuk mengetahui jawabannya? Enggak harus. Kalau harus nunggu mimpi, ya nanti khawatir malah setelah istikharah banyak tidur. Kenapa? Berharap mimpi. Enggak harus jamaah. Jadi artinya apa? Perkaranya berjalan seperti biasanya. Artinya gini, kalau memang perkara itu yang baik buat dirinya, maka dia akan dimudahkan. Kalau ternyata perkara itu buruk baginya, akan dijauhkan. Seperti itu jamaah. Tidak harus kemudian melihat di mimpinya, ya. Atau ya harus ada tanda-tanda khusus misalkan. Itu nggak harus jamaah. Tapi biarkan perkara itu berjalan sebagaimana biasanya, seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disebutkan oleh Ustaz bahwa surat duka nama lainnya adalah surat suruh, dan surat nama lain lagi adalah surat al-Abin. Namun ternyata dengan perbedaan waktu pelaksanaannya namanya lain. Kalau dilaksanakan setelah terbit matahari plus 10 tombak, Bukan 10 tombak, sekitar 1 tombak. Sekitar 1 tombak. Ya. Kalau diperkirakan 10 atau 15 menit. Ya. Itu surat suruh. Mungkin kalau dilaksanakan pada bagian yang sudah kalau di panas itu disebut dengan Awabin. Mungkinkah setiap hari itu mengerjakan tiga-tiganya? Mohon penjelasan. Dan yang lebih lagi, apakah ada surat khusus yang istimewa untuk pelaksanaan sholat duka itu?
pertanyaan yang buat kalian bisa. Tapi sebutkan bahwa pada saat istiqoroh itu harus sudah punya pilihan. Atau kemudian tapi kalau misalnya jodoh kan misalnya sudah punya pilihan A atau B, mohon dipilihkan. Tapi kalau memang belum punya, tapi mohon supaya diberikan jodoh yang terbaik menurut Allah. Itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah sekalian, ada dua pertanyaan. Pertama terkait tentang masalah Tuhan. Jadi mungkinkah seseorang mengerjakan tiga-tiganya tadi? Pertama syuruh, kemudian duhanya, kemudian awabin. Jawabannya boleh, mungkin. Tidak masalah. Apalagi pendapat yang kuat di kalangan para ulama bahwanya jumlah maksimal duha itu gak terbatas. Gak terbatas. Artinya apa? Boleh syuruh 2 rakaat, kemudian duha 2 rakaat, kemudian awabinnya 2 rakaat. Bisa-bisa tidak masalah. Yang penting waktu duhanya belum habis. Boleh. Lagi sudah terbit kemudian naik 1 tombak sampai nanti sebelum matahari tepat di atas kepala itu boleh, silakan. Mau dipisah boleh, mau lanjut tidak masalah. Langsung 8 rakaat boleh. Atau dua-dua tadi, biar dapat syuruk, kemudian dapat duhanya, dapat awabinnya. Karena semua itu ya, termasuk duha, termasuk duha. Cuma hanya istilah saja, karena terkait dengan waktunya seperti itu. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua terkait tentang apa namanya? Ya, apakah ada surat yang istimewa? Jawabannya tidak ada. Artinya apa? Boleh membaca surat apa saja. Apa kemudian wajib membaca surat duha? Jawabannya tidak. Boleh surat duhanya atau boleh surat yang lain. Sehingga tidak ada bacaan surat khusus. Al-Fatihah bebas. Al-Fatihah bebas seperti itu. Wallahu a'lam. Oh iya. Ya jamaah sekalian, kalau seseorang ingin istikharah dan dia belum punya pilihan, Dengan harapan diberikan yang terbaik. Misalnya saya kan sering nasihati saya, berdoalah supaya kelak mendapatkan jodoh yang terbaik. itu namanya doa. Saya menyuruhkan begitu pelaksanaannya sholatnya. Ya jamaah sekalian, kalau seperti itu hanya doa. Hanya doa. Tapi kalau dia sudah punya pilihan tapi masih ragu, silakan. Namanya istikharah. Karena istikharah artinya meminta pilihan terbaik dari Allah. Karena sudah ada pilihan. Tapi kalau kemudian belum punya pilihan, maka konteksnya doa. Silakan doa kepada Allah sesuatu yang terbaik. Seperti itu. Jadi bukan istikharah. Wallahu a'lam bishawab. Pada saat umroh sebaiknya sekali keberangkatan 1 kali umroh. Pengertiannya kan umroh itu bisa beberapa hari di Mekah. Itu kalau tiap hari melakukan umroh terus, itu istilahnya apa? Apakah berbeda dengan yang dimaksud dengan Ustaz sekali berangkat sekali umroh? Iya, gini masalahnya. Memang tadi ya. Yang sunnah itu dalam 1 kali perjalanan umroh, maka cukup untuk mengerjakan 1 umroh, 1 manasik umroh. Artinya gini, 1 perjalanan itu berarti perjalanan yang sampai safar. Contoh dari Indonesia ke Mekah, dari Madinah ke Mekah itu sudah safar. Maka dari 1 safar ini cukup sekali umroh saja. Itu yang sunnah. Karena ini yang dilakukan oleh Nabi. Itu pula para sahabatnya. Kalau kemudian setelah sampai di Mekah, kok berkali-kali umroh? Namanya ini berkali-kali umroh dalam 1 kali perjalanan. Maka perkara ini jamaah sekalian diperselisihkan oleh para ulama, boleh dan tidaknya. Sebagian tidak membolehkan. Kenapa? Karena tidak dicontohkan oleh Nabi. Sebagian mengatakan boleh, berhujjah dengan kisah Ibunda Aisyah. Hanya Ibunda Aisyah itu diizinkan untuk umroh, ya.
ketika haji nggak sempat tamattu seperti itu. Dan ini saling bantah membantah jemaah. Tapi pendapat yang paling kuat bahwasanya satu kali perjalanan umroh untuk satu kali umroh. Tapi kalau ada sebagian orang yang ingin berkali-kali umroh, ingin membadalkan umroh orang tuanya misalkan, maka sebagian ulama pun membolehkan. Seperti Syekh bin Baz mengatakan, ya silakan saja, boleh. Seperti itu. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, iya. Iya. Nah. Itu kan ada juga di pelaksanaan umroh itu ada orang membacakan, tapi lewat jasa Membadalkan. Nah, tidak lewat kita sendiri. Kadang-kadang untuk membadalkan orang tua biasanya tidak pernah, tapi mereka itu bisa dilakukan oleh dengan membayar jasa dari orang lain. Nah. Pahalanya bagaimana kalau Nah. dibadalkan? Nah. Ya, jam pesalian. Ada beberapa pertanyaan. Pertama terkait tentang duha itu banyak istilahnya. Ada syuruk, kemudian ada duha, ada awabin. Terus kalau pas ingin sholat, niatnya apa? Jawabannya boleh dia meniatkan duha, boleh, atau meniatkan syuruk, nggak masalah. Karena syuruk itu sholat duha yang di awal, syuruk namanya. Syaruk itu apa? Di awal. Sehingga kalau kemudian dia ingin meniatkan, oh saya ingin sholat di duha di awal, ya boleh, nggak masalah. Dalam hati saja. Atau dia syuruk, nyebut syuruk, nggak masalah. Yang penting tahu. Ya. Atau nanti pas awabin pun sama, itu duha. Jadi mau menyebut awabin, mau menyebut duha, itu dibolehkan. Yang penting niatnya ingin sholat di waktu duha, entah menyebut duhanya saja atau awabin pun tidak masalah. Pas syuruk pun niatnya duha boleh. Kemudian pas awabin pun bacanya niatnya duha, itu pun dibolehkan, tidak masalah. Karena semua duha. Cuma tadi ya dibedakan istilahnya karena terkait dengan waktunya tadi. Seperti itu. Yang kedua apa tadi? Apakah ada doa-doa khusus? Kalau zikir ada jamaah sekalian. Kalau doa bebas. Doa bebas. Atau gini jamaah sekalian. Ini lebih tepatnya zikir ya, seperti Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya. Jadi wallahu alam jamaah, kalau doa enggak ada ya. Doa khusus tidak ada. Adanya zikir ya, zikir setelah sholat duha tadi dengan membaca Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ada riwayat yang mengatakan ada doa tetapi itu tidak sahih. Ya, tidak sahih. Dan itu diterjemai di kitab-kitab hadis ya, seperti itu. Nah, sehingga yang tepat itu ya bukan hadis Nabi ya. Jadi ada zikir, doa khusus nggak ada. Artinya bebas, silakan. Berdoa apa saja silakan, diperbolehkan. Yang penting ingat doa-doa yang baik, seperti itu.
Yang ketiga cukup dua ya tadi. Yang tiganya apa? Oh, nah, apakah boleh membadalkan haji kepada orang lain? Jawabannya boleh, tidak masalah. Jadi gini jemaah, badal haji itu boleh dilakukan oleh anaknya. Yang laki boleh dibadalkan perempuan, atau perempuan dibadalkan laki-laki, tidak masalah. Atau yang membadalkan orang lain boleh. Dengan apa? Mungkin bayar upah. Ya. Apa kemudian jemaah pahalanya bisa sampai? Insya Allah sampai. Insya Allah sampai. Terus uang yang untuk membadalkan itu diambil dari mana? Jawabannya kalau misalkan dia dulu orang kaya dan sudah berkewajiban untuk umroh, maka diambilkan dari hartanya. Karena itu termasuk utang. Dan utang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan daripada utang kepada sama manusia. Maka ambilkan dari uang si mayit sebelum dibagi untuk ahli waris. Ya, karena memang tirka itu harta peninggalan si mayit dibagi 4 jemaah. Bagi 4. Pertama untuk mengurusi jenazahnya, yang kedua untuk utangnya, yang ketiga untuk wasiat, yang 4 baru apa? Baru warisan. Warisan itu yang keempat. Ya, kalau ada uang yang milik si mayit, maka silakan nanti untuk bayar badalnya seperti itu. Ya, dan insya Allah bisa sampai. Cuma harus hati-hati. Dan kemudian satu orang sekali ritual umroh membadali 10 orang. Oh, ini masalah jamaah. Jadi satu kali umroh ya untuk 1 orang. Ini karena sebagian orang bisnis. Karena apa? Dia cari uangnya, ya sudah. 11 orang 1 kali umroh. Niatnya 11. Oh, ini nggak boleh jamaah. Ini nggak boleh. Jadi 1 kali umroh untuk 1 orang yang dibadali seperti itu. Dan yang dibadali itu bisa sudah meninggal atau masih hidup tapi nggak mampu secara fisik misalkan, maka boleh, tidak masalah. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Kalau bacakan tadi, kalau misalnya pelaksana yang membadal itu menipu, misalnya saya membadalkan, menyuruh orang lain membadalkan saya, terus orang lain itu melaksanakan betul-betul melaksanakan haji, tapi dengan niat dia sendiri, itu bila terjadi itu. Makanya gini, kalau seseorang ingin menjadi badal haji, syaratnya dia sudah haji. Umroh pun sama, syaratnya dia sudah umroh. Kalau kemudian dia belum pernah haji, maka yang sah dirinya. Makanya tanya dulu, ini sudah haji belum? Kalau belum ya nggak boleh. Tapi kalau kemudian sudah haji, misalkan, ternyata dia bohong. Apa kemudian si mayit tergugurkan? Jawabannya iya. Perkara kemudian dia bohong, urusan dia dengan Allah. Tapi masalahnya kalau kita tahu sendiri, sudah tahu, kemudian oh ya nggak apa-apa, ya jelas nggak sah seperti itu. Ya. Kalau kita misalkan tahu dia bohong, kemudian tetap dijadikan, ya maka nggak sah. Tapi kalau kita nggak tahu, maka urusan dia dengan Allah. Iya, seperti itu. Nah, makanya harus hati-hati, nggak sembarangan. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, demikian ya Mas Alian, mudah-mudahan kajian kesempatan malam hari ini. Oh, masih ada, betul. Saya mau melanjutkan pertanyaan tadi. Ada suatu hadis kalau tidak salah, kita selesai sholat subuh kemudian duduk sampai menunggu waktu subuh, itu kan ada pahala untuk saya lupa. Iya. Itu kan nilainya dengan dibanding yang 2 yang lain itu gimana? Apakah kita boleh mengutamakan itu pada yang 2 atau gimana? Terus pertanyaan kedua berkaitan dengan penegaran dari Rasulullah tadi berkaitan dengan puasa 3 hari. Itu dilakukan dalam 1 bulan itu di mana saja, kapan saja itu boleh Pak? Iya. Apakah harus pertengahan bulan? Iya. Dan Ayat lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jamaah sekalian, ada pertanyaan. Pertama terkait tentang hadis yang mengatakan
idza shalla ahadukumul ghadata ma'al imami ya, fil masjidi. Apabila salah seorang dari kalian sholat subuh bersama imam di masjid, thumma yajlisu yadhkurullaha, kemudian duduk ingat zikir, bukan tidur ya, hatta apa, hatta tatlu as-samsu, sampai matahari terbit ya, thumma yusalli rakaatain, kemudian sholat 2 rakaat ya, kutiba lahu, maka dicatat baginya mendapatkan pahala haji dan umrah. Tamatan, sempurna. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan hadis ini hasan. Tapi yang tepat hadis ini hasan dalam artian makbul ya. Hasan atau sahih dalam artian itu makbul. Dan ini dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ya. Terus apakah ketika duduk menunggu itu diam? Enggak. Bisa zikir, bisa taklim, bisa ya baca Quran, bebas. Yang penting isi dengan ibadah. Seperti itu. Kalau batal kemudian ya ke belakang boleh tidak? Ya boleh, enggak masalah. Wudu, kemudian kembali lagi. Enggak masalah. Ya enggak boleh tiduran. Itu enggak boleh. Atau kemudian dia sudah keluar, niatnya memang keluar masjid, balik kembali lagi, ya sudah nggak bisa. Seperti itu. Termasuk sholat duha. Itu satu rangkaian nanti. Dan itu dikerjakan di masjid, bukan di rumah. Ada orang nunggu setelah subuh, subuhnya di rumah. Sampai syuruk, ini nggak bisa. Syuruk itu di masjid. Syaratnya dia sholat subuhnya jamaah dengan imam rawatib. Seperti itu. Ya. Boleh, enggak masalah. Mau tuha di rumah lagi boleh, atau nanti awabin lagi, awabinnya misalkan, enggak masalah. Diperbolehkan. Yang kedua apa tadi? Oh, nah. Apakah puasa 3 hari itu harinya bebas atau harus ayyamul bid, jawabannya bebas. Cuma gini, kalau kita puasanya ayyamul bid ada pahala tambahan. Ada pahala tambahan. Tetapi tadi ya wasiat untuk Abu Hurairah itu umum. Dan orang yang biasa puasa 3 hari setiap bulan itu seperti puasa dahr. Artinya apa? Sebulan seolah-olah dia puasa. Kenapa? Karena satu kebaikan dikatakan menjadi 10. 3 hari kali 10 berapa? 30. Seolah 1 bulan. Kalau dia rutin 3 hari, maka seolah-olah dia puasa sepanjang tahun. Seperti itu. Itu pahalanya. Lompat-lompat itu boleh? Nggak masalah, boleh. Tapi kalau dikerjakan di ayyamul bid, jauh lebih afdol. Tapi kalau kemudian kelewatan atau mungkin ya tidak bisa seperti ketika Dzul Hijjah, ya sudah, cari hari yang lain. Seperti itu. Cari hari yang lainnya. Jangan memaksakan kemudian tanggal 13, ya nggak boleh ini hari tasyrik, nggak boleh puasa seperti itu. Tapi cari hari yang lain, mungkin 14, 15, 16 seperti itu. Dan itu dibolehkan seperti itu. Ya. Boleh. Senin Kamis digabungkan dengan 3 hari boleh, enggak masalah. Batas waktu pengerjaan salat duha jam 8. Terkadang saya mengerjakan sekitar jam 11. Batas akhir waktu duha. Ya Mas Sandian, batas akhir waktu duha itu sebelum matahari tepat di atas kepala. Karena kalau sudah tepat di atas kepala itu terlarang, nggak boleh. Jadi sebelum tepat di atas kepala masih dibolehkan. Dan itu disebut sholat awabin, menjelang duhur seperti itu. Kalau sudah tepat, sudah terlarang. Kemudian kalau sudah tergelincir, itu masuk waktu sholat duhur seperti itu. Artinya selama belum tepat di atas kepala, maka silakan boleh untuk mengerjakan duha. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, demikiannya Mas Sandian, mudah-mudahan kajian kesempatan malam hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.